SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT, selamat pagi. Dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14, Universitas Multidata Palembang, kami hadir untuk bicara tentang IT. Bicaranya sih sederhana saja, yang penting punya makna untuk teman-teman semua. Hari ini kami bicara sangat sangat hot, terutama fasenya adalah fase terkait dengan Piala Dunia hari ini. Maka saya mendatangkan pembicara yang gak kalah hotnya. Biasanya kami berduet di area yang berbeda, hari ini kami berduet untuk bicara sepak bola. Hari ini saya ngundang Mas Rizky pribadi, orang paling kaya di MDP. Karena semua hartanya ada pribadi, nggak ada yang mau dibagi. Oke. Mas Rizky apa kabar? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman, hari ini kami bicara soal gegap gempita Piala Dunia tahun 2022, yang hari ini kalau tidak salah sudah masuk. Ketika kami tapping sudah masuk 16 besar ya Ki ya? Iya, Masuk 16 besar, ada beberapa tim yang masuk di situ. Nah, agak berbeda kami bicara hari ini. Kalau teman-teman mungkin di TV mainstream ngelihat bagaimana peramalan model komentator, kali ini kita komentator tapi pakai mesin learning. Kita bukan pandit kayak Coach Justin. Kita akan bicara teknis yang lain gitu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita bicara soal gimana caranya teknologi itu meramalkan pemenang, meramalkan juara. Kalau hari ini Mas Rizky akan meramalkan siapa juaranya ya. Nah, Mas Rizky akan meramalkan siapa juaranya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya atau teman-teman perhatikan Good Morning IT dari versi yang pertama sampai dengan hari ini, kami selalu percaya soal peramalan, tapi base-nya adalah base data. Sesuatu yang berbeda dengan pesulap merah atau yang lain. Jadi kami basisnya adalah berdasarkan data. Nah, kalau dulu teman-teman mungkin lihat Piala Dunia sebelumnya, ada Gurita. Suruh milih Ya, Spanyol sama ini Spanyol gitu. Terus ada ayam, ada ikan gitu. Apapun itu dipercaya seolah-olah dia punya intelijensia untuk menentukan siapa juaranya. Nah, kali ini kita beda ya. Kita beda. Hari ini kita pakai teknologi yang namanya machine learning, bagian dari kecerdasan buatan. Oke, ngomongin dulu deh. Kalau di dunia ini sebenarnya orang ngeramalkan sepak bola pakai machine learning atau pakai teknologi ini udah umum ya? Umum sih Pak, udah banyak, bukan di sepak bola aja tapi seluruh olahraga, basket dan lain-lain. Tapi kan dia berdasarkan data statistik ya. Dulu kan sebelum ada machine learning kan pakai statistik. Kalau nonton film apa ya, Moneyball gitu kan, yang tim
tim baseball Amerika Betul. itu kan pakai statistik, matematika dan lain-lain. Nah, sekarang berkembang teknologi kan sudah machine learning, komputernya udah bagus. Jadi ya semuanya ramalkan pakai machine learning gitu. Ya, dan jauh lebih cepat ya, dan akurasinya juga lebih bagus ya. Iya, karena parameter-parameter semakin banyak Betul. gitu kan, iya. Ya, kalau dulu kan repotnya minta ampun. Dulu yang punya software untuk, saya ingat ya ketika pemiliknya AC Milan Iya. mau datengin pemain kan mereka pakai parameter yang statistikal banyak Iya. sekali kan. Akhirnya kepilihlah sesuatu pemain yang cocok untuk Benar. klub mereka. Nah, hari ini juga modelnya sebenarnya masih dipakai terus kan yang kayak Terus, gitu. terus, Cuman mungkin mesin learningnya aja. Iya. Oke, ini beda nih kalau Mas Rizky boleh cerita bedanya yang dilakukan dulu di peramalannya sepak bola tentang juara dengan yang hari ini apa bedanya? Bedanya itu sebenarnya sih di algoritmanya tuh terus ini Pak ya, terus berkembang gitu ya. Kalau dulu kan pakai teknik-teknik statistik biasa aja gitu kan Pak, sehingga kan perlu berhari-hari untuk melakukan prediksi. Sementara kan sekarang perkembangan udah banyak sekali algoritma, ada deep learning dan sebagainya. Jadi mungkin yang dulu prediksi bisa sampai seminggu, 2 minggu gitu kan. Kalau sekarang sih ya komputer, udah satu komputer biasa aja udah RAM-nya 32, udah segala macem, GPU hajar. Baru bentar udah selesai gitu. Iya, itu sangat-sangat mudah sekali gitu. Tapi base-nya tetap statistik lah, tetap statistik. Statistik dan data. Iya, data gitu. Jadi makin lengkap data yang digunakan gitu kan, parameter semakin banyak gitu, valid ya hasilnya akan bagus juga gitu. Ya, yang berkembang tuh kan sekarang justru apa ya, interception antar data kan. Data makin banyak, jadi irisan antar data itu kan kalau di teori itu kan menghasilkan informasi baru kan. Iya. Ya itulah yang mungkin dipakai hari ini. Nah, kalau metode spesifik gitu yang dipakai untuk peramalan sepak bola, terutama yang biasa Mas Rizky pakai. Kalau yang untuk saya pakai yang ini, yang iseng-iseng sebenarnya Pak, tapi ya iseng tapi dipublish juga ke jurnal nasional akreditasi juga Pak. Saya nggak dipublish. Itu saya pakai logistic regression. Logistic Ya, regression. karena kan logistic regression kan sederhana, tapi dia bisa nentuin probabilitas gitu. Jadi saya buat probabilitasnya ada, kalau dia menang berapa persen, 0, berapa, probabilitas draw berapa, probabilitas si tim A menang berapa, nanti yang paling tinggi probabilitas berapa, dan antara 3 itu, nah, itulah yang hasilnya akan menang gitu. Pakai logistic regression. Kalau sebenarnya kalau banyak sih ada yang pakai deep learning gitu kan, cuman karena kayak saya lihat kan saya pakai parameter terlalu banyak, pakai ini aja, pakai logistic regression aja lah. Yang parameter yang dipakai untuk acara kita hari ini parameter Kalau yang saya pakai itu saya pakai data histori pertandingan Pak dari tahun 1874. untuk satu tim. Iya, Oke. 1874 dipakai karena datanya sih udah susah, ada dari FIFA. Nah, cuman nanti disortir lagi datanya. Jadi data head to head. Jadi misalnya kayak Brazil ketemu dengan Brazil segrup siapa dengan? Nah, Brazil ketemu dengan misal Argentina ketemu Arab Saudi misalnya gitu Pak ya. Nah, selama 1874 sampai tahun 2022 itu udah berapa kali ketemu head to head-nya, dan berapa kali Arab Saudi menang, berapa kali Argentina menang gitu. Nah, itu jadi satu parameter. Kemudian juga masukin parameter ranking FIFA. Nah, ranking FIFA terakhir kan, poin-poinnya dimasukin. Nah, dari dua itu jadi data setnya gitu. Kemudian nanti kita train lah modelnya gitu. Jadi bedanya, jadi kalau sebenarnya banyak Pak yang melakukan prediksi Piala Dunia ini. FIFA ngadain, terus juga EA Sport ngadain, dan lain lembaga ngadain. Bedanya itu kalau yang mereka lakukan itu, kalau saya lihat, itu mereka langsung ngerank aja tuh, ngerank dari 32 tim yang ikut, di rank tuh. Yang paling kecil probabilitas menangnya siapa, misalnya paling kecil misalnya Qatar ya, sampai paling tinggi itu Brazil, di rank. Jadi ranknya berapa? Nah, kalau yang saya lakukan gitu, itu saya simulasi pertandingan Pak. Jadi per grup, jadi misal saya run, misalnya Argentina versus Arab Saudi misalnya pertama, itu di probabilitas itu ya, ternyata yang menang Argentina tuh. Mau siapapun sini Pak, Argentina gitu. Ternyata faktanya beda gitu, kita lanjut gitu. Nah, terus nanti kita susunin poinnya gitu. Akhirnya ketemu tuh 16 besar. Yang tim-tim lolos 16 besar. Dari 16 besar yang diprediksi tim saya itu ternyata ada 4 yang salah. Ada 4 yang salah. Itu anomalinya adalah tim-tim Asia ternyata Pak. Yang kayak Jepang itu kan di grup neraka Pak. Di grupnya ada isinya ada Jerman, ada juga Spanyol. Ngeri ya. Tapi yang lolos malahan
Jepang. Korea juga gitu, segrup sama Uruguay dan juga Portugal. Ternyata Korea yang lolos Korea gitu lolos, kan. betul. Maroko juga, Maroko bukan di Asia tapi tim Timur Tengah lagi. Nah, setelah saya lihat berarti kan, oh ini tim-tim yang lolos nih Asia. Nah, tadi kan saya jelas nih, parameter saya gunakan adalah head-to-head pertandingan dari tahun 1974 sama dengan ranking. Ternyata kalau saya lihat dari hasil 16 besar nih, harusnya kita nambah satu parameter lagi. Lokasi. Asia atau Timur Tengah. Karena ternyata gila, tim Timur Tengah sama Asia tuh superior banget di Piala Dunia ini, Pak. Dan harusnya itu kan juga ada datanya kan mestinya. Iya, kan, gitu kan. Jadi kan asal negara Timur Tengah atau Asia gitu kan. Kayak Arab Saudi nggak tiba-tiba ngalahin Argentina. Betul. Gitu kan ya. Betul. Maroko luar biasa gitu kan. Iya, makanya ini mungkin teman-teman yang menjadi sedikit perbedaan di kita adalah ketika kita ngeramalkan itu kan basisnya satu data. Kemudian tetap ada influence kita kan. Iya. Influence kita pakai logik yang kita pakai untuk menentukan bobot kan. Bobot kan sebenarnya Iya. kan untuk menentukan bobot siapa nih yang punya rank paling tinggi atau bobot yang paling tinggi untuk ini kan. Nah, di keilmuan kan kita yang itu gitu ya. Iya. Jadi dari 16 besar ini yang miss 4. Tadi Korea, Jepang, Maroko, sama satu lagi lupa saya lagi. Yang tim Asia dan Timur Tengah lah. Wah, itu benar-benar buat benar-benar prediksi. Siapapun tidak bisa memprediksi, Pak. Kalau si Jepang itu bakal lolos di grup neraka itu, Pak. Jadi Mas Riki juga udah ngebandingin dengan hasil prediksi lain. Iya. Ya kira-kira salahnya sama dengan Mas Rizky gitu ya. Iya. Oke. Berarti ini yang menjadi sebenarnya yang menjadi kenapa 4 tadi atau menjadi meleset itu kan sebenarnya karena anomali ini nggak kita Iya. capture ya. Anomali ini mungkin nggak pernah terjadi sebelumnya di fase-fase Piala Dunia ini muncul gitu kan. Iya. Atau dulu pernah ada satu negara yang juga saya lupa negara apa kan di luar juga prediksi. Tapi ini kan 4 banyak loh ya. Iya. Kita tahu lah, Pak, di Piala Dunia ini kan ada beberapa hal kontroversi kan. Betul. Dan tim yang kalah itu gara-gara ngurusin isu yang lah itu kan mungkin bisa jadi parameter. Jadi gini, Medium situs yang bahas machine learning gitu ya. Dia ngadain running juga, Pak. Dia ngadain juga, saya nggak tahu lupa dipakai metode apa gitu. Dia ngejalanin prediksi. Di final hasil Medium itu Brazil ketemu Jerman, Pak. Oh, padahal nggak akan mungkin toh. Iya. Di prediksi aku saya buat, Pak. Itu Jerman yang juara, Pak. Agak. Ya, itu teman-teman. Jadi teknologi. Iya. Ada sesuatu yang di luar itu yang kadang-kadang juga kita harus pertimbangkan. Iya. Kalau kita ngomong tuh faktor X-nya yang kita Banyak nggak tahu. sekali. Jadi anomali faktor itu kan banyak banget dan kadang-kadang nggak bisa ya. Iya, jadi ada prediksi yang kalau liga, Pak, liga. Di liga itu dia tuh ada satu parameter odds gitu. Odds itu bursa taruhan, Pak. Oke. Itu dimasukin, Pak, di situ, Pak. Kalau di liga, Pak. Iya, betul. Itu karena ya bandar itu kan ya tau lah main gitu kan. Betul. Masuk ke situ, Pak. Ya. Nah, ini tadi. Jadi pengetahuannya adalah jangan lupa ketika kita sudah pakai parameter yang fix, gitu, tetap aja kita butuh sesuatu yang untuk menanggulangi nih kalau anomali ini terjadi kan. Jadi ini kalau ini terjadi sebenarnya secara reputasi kan rusak akhirnya kan. Menurut saya kalau sebagai organisasi yang ngeramal ketemu jelas-jelas itu nggak ketemu tapi ketemu di final apalagi juara kan berarti kan nggak kena ramalannya ini kan. Tetapi that's the way kan yang kita lakukan kan seperti itu karena kita ngeramalkan tapi basisnya adalah basis data itu bicaranya ini. Nah, kalau teknis Mas Rizky, kan kita punya data. Kan tentu saja ada fasenya sampai dengan nanti ngumumkan bahwa ini 16 besarnya si A, si B, si C. Mungkin ada sesuatu fasenya atau langkahnya gimana sih? Kalau dari yang pertama tuh kita ngumpul dataset, Pak. Sebenarnya yang paling susah sih ngumpulin datasetnya itu lah, Pak. 174 sampai buat tabel sendiri gitu kan. Itu kan. Nah, habis itu kita tentuin ini koefisien regresinya, Pak. Karena pakai logis regresi udah, habis itu disimpanlah koefisien regresinya itu. Nah, dari situ lanjutin baru kita dimasukin prediksinya tadi, Pak. Prediksinya misalnya tadi Jerman Argentina dimasukin di running pakai logistik regresi, nanti keluarlah probabilitas menang kayak contohnya kayak ini Belanda lawan Qatar gitu, Pak ya.
Nah, itu probabilitasnya itu Qatar menang tuh cuma probabilitasnya 0,075. Ya, artinya dia ngalahkan Qatar itu Iya, kecil kecil. kemungkinannya. Jadi probabilitas Belanda menang tuh 0,74. Nah, berarti kan kita ambil, oh Belanda ternyata menang. Iya. Poin terus dijalanin tuh sampai 30 sampai selesai nih, 30 pertandingan di fase grup itu, nanti di rank gitu. Oke. Gitu, Pak. Oke, oh ya tetap aja ada mekanisme intervensi kita juga ya nentuin itu ya. Koefisien regresi Iya, kita tentuin. berapa nilainya gitu. Ya, makin besar koefisiennya apa yang terjadi kalau dia makin besar? Makin ya probabilitasnya tadi Pak, makin yang tim yang kayak Jepang Belanda yang head to headnya tadi ya makin Oke. jauh selisihnya Iya. itu makin besar berarti Oke, nanti menangnya. Artinya tingkat kekacauannya jadi lebih tinggi gitu Iya, ya. Jadi makin kecil kita ngeset koefisien regresi sebenarnya angka kebenarannya mendekati gitu ya. Oke, itu teknis. Berarti kalau hasil keluaran peramalan ini pakai mesin learning itu dia selalu ngatakan juaranya satu ini atau ada probability lagi umpamanya let's say lah Brazil probabilitasnya paling tinggi untuk juara. Recommended gitu atau modelnya kayak apa? Keluaran dari Kayak gitu terus sih Pak, all the running Pak. Oh. Karena datanya gitu kan. Kecuali kalau kita ada ubah Iya. kayak jadwal yang kita ubah gitu Pak ya. Iya. Ya kemungkinan besar. Kayak ini kan saya running kan 16 besarnya sebelum kan. Oke. Nah, sekarang kan 16 besar kan beda susunannya kan. Iya. Kita running lagi pasti beda hasilnya, Pak. Oke. Karena bagannya akan berbeda, Pak. Bagannya akan berbeda. Jadi siapa ketemu siapa gitu susunannya gitu. Ya, itu informasi yang harusnya penting ya iya. disampaikan oleh itu. Oke. Ini ngoding programnya ngelakukan jalankan engine machine learningnya. Mas Rizky udah sampai ke final nih ngeramalnya. Sudah. Sampai ke final. Oke, ini 16 sih berarti sudah ya. Sudah sebelum Piala Dunia jalan tuh sudah kita running, udah prediksi. Oke, udah. itu yang fair kan gitu ya. Iya, Jadi ketahuan ya kalau sekarang di fair kan ya memang mendekati kebenaran cuma gitu kan ya. Cuma kan menjadi agak fair karena udah tahu hasilnya ya. Iya. Jadi ini kan 16 besar. 16 besar tadi yang miss 4 ya. Iya. Yang miss 4. Terus ini perempat semi ya berarti ya. Iya. Nah, yang di hasil punyanya Mas Riki siapa yang ini yang masuk? Di perempat final, Pak. Ya, di perempat final. Ntar dulu, Pak. Di perempat final itu ada yang saya ramal, Pak ya. Iya. Itu ada Argentina, Belanda. Itu udah lolos kan Argentina. Argentina versus Belanda ketemu beneran tuh, emang ketemu ada Belanda. Oke. Nah, kedua Brazil ketemu Jerman. Jerman kan nggak ada Pak ya. Inggris, Denmark, Spanyol, Uruguay. 3 tim tuh salah semua tuh. Oke. Keluarannya berupa angka gitu ya. Sama Pak, probabilitas semua Pak. Ya, jadi berapa persen kalau yang tadi yang itu semifinal perempat final ya? Perempat final. Kalau kayak Belanda lawan Argentina tuh tipis Pak. Jadi kalau Argentina itu probabilitas menangnya itu 0,39. Si Belanda 0,371, tipis sekali. Ya, ini mungkin agak membedakan kita dengan situs-situs yang lain. Iya. Kita harus sampaikan angkanya. Jadi jangan sampai disangka bahwa kita berdua ini bagian dari itu ya. Belanda sih, kalau sini menang Belanda sih. Belanda ya. Karena yang pasti ketemu Belanda kan ini, Belanda Argentina Betul. udah pasti ketemu kan. Betul. Kalau yang lain kan udah karena ada Jerman, ada Denmark, ada Uruguay yang lolos tapi ketemu masuk kan itu. Ya, oke, itu yang perempat final ya. Kemudian masuk semifinal kan? Iya. Nah, semifinal Mas Rizky termasuk sama angka probabilitiknya coba disampaikan. Kalau di hasilnya saya Ya. itu di semifinal tuh Jerman ketemu Belanda, Inggris ketemu Uruguay. Oke. Nah, di Jerman dengan Belanda itu Jerman menang. Dia probabilitas Jerman menang tuh 0,425. Lebih tinggi dari Belanda kan. Kalau Inggris ketemu Uruguay itu probabilitas menang saya 0,36 Inggris menang. Oke. Nah, jadi final tuh di prediksi yang saya buat itu Inggris ketemu Jerman. Inggris ketemu Jerman. Tipis sekali Pak. Di final tuh tipis Pak. Di Inggris itu dia probabilitas menangnya 0,338. Ya. Jerman 0,342, tipis sekali. Oke. Jadi mungkin bisa adu penalti kalau misalnya ketemu. Oke, Iya. itu ramalannya Mas Riki, tapi udah nggak mungkin Jermannya ya? Nggak mungkin, Udah nggak nggak mungkin mungkin. Jermannya. Tapi Inggrisnya masih mungkin. Inggris masih mungkin. Masih mungkin. Berarti ya kita tunggu. Iya. Nanti kita bikin baliho. It's gede. coming home kah? Tidak. Betul, It's coming home kah? Tidak. Inggris Ya, lagi. oke. Lagunya Liverpool itu. Iya. Di situ ya. Oke, ini menarik sebenarnya teman-teman. Jadi basisnya selalu kita bicara itu soal data. Jadi data itu bisa ngomong apa aja tentang ini sebenarnya ya. Jadi kalau lihat apa yang dijelaskan Mas Rizky, ya memang tidak selalu orang ramalkan basisnya data itu selalu benar gitu Ya. kan, karena ada anomali yang nggak bisa kita
handling ya. Kalau bahasa Iya. kita handling ya gitu. Faktor alam, Betul. tiba-tiba lagi kita ada yang cedera, gitu Betul. kan. Dan ya, ada faktor-faktor X yang nggak bisa kita handle dan sayangnya juga nggak di-capture oleh dataset kan. Benar. Nah itu kalau begitu ada dataset umpamanya lagi main dipanggil sama apa gitu ya, mungkin Iya. kita ada atau ada cedera dan macam-macam, mungkin itu. Iya. Jadi mungkin tugas berikutnya adalah memperkaya dataset ya Iya. untuk hal-hal yang sifatnya. Ya makanya kan kita perlu Nah. expert adjustment ya kalau kita penelitian Betul, kan. betul. Expert adjustment itu masuk perlu Iya, ini iya, gitu ya. karena memang betul sih, karena data yang kita ambil tuh juga kadang-kadang kan tanpa validasi Iya. yang matang ya soal itu. Jadi expert judgment dibutuhkan di situ. Benar. Ini jadi satu paper Ki. Iya, Pak. Bisa Pak kalau masuk di jurnal-jurnal Scopus yang olahraga aja. Ya bisa, mungkin masuk ya. Masuk, Mungkin Pak. masuk. Oke. Ini sekali lagi implementasinya si machine learning ini kan tidak hanya di sepak bola. Kebetulan aja kami hari ini Iya. mencoba untuk mencoba untuk meramalkan bahwa pemenangnya adalah salah satu yang Iya. tadi disebutkan. Heeh. Ya, kalau ramalan Mas Rizky ya di final tuh yang menang juara dunianya ya pasti Inggris lah ya. Iya. Karena yang muncul di situ ya. Iya. Soal nanti Brazil yang muncul ya kita nggak Tahu, tahu ya. iya. Oke. Nah, ini di masa segini. Nah, kalau di masa depan kan model peramalan ini juga sama pembicara-pembicara yang lain kemarin ketika saya bicara soal mining data dan macam-macam, kan konsep peramalan ini kan terus Iya. masuk gitu. Karena umpamanya kalau di bisnis kita ngomong soal pertumbuhan, soal mengantisipasi resiko dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di masa depan model-model peramalan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan tuh kira-kira seperti apa ya? Kalau peramalan bukan bilang aja Pak ya. Iya, iya. Banyak sih Pak. Kalau kayak sekarang tuh bisa kayak saham Pak. Saham tuh itu bisa. kan paling ini ya, Iya. paling apa? Ininya apa perubahannya tuh kan sangat Iya, radikal gitu iya. kan. Oke. Saham itu datanya kan time series Betul. gitu. Banyak sih. Bisa juga kayak di bidang perikanan. Kita buat apa bentang apa di gimana sih daerah yang paling banyak ikannya nelayan gitu kan. Itu bisa kelihatan tuh datanya kan dari data apalagi sekarang udah teknik IoT kan, green IoT Betul, Pak, kayak LoRa kan Betul. jangkauannya bisa sampai 15 kilo kan. Jadi sensor banyakin aja seperti 15 kilo kan. Jadi data dari lautan itu tuh dikirimnya lebih enak pakai LoRa gitu kan. Kayak LoRa long range accuracy kan. Kemudian kalau di bidang olahraga aja, di bidang olahraga gitu Pak. Sekarang itu data itu dipakai untuk misalnya nih kayak kemarin nih Bayern Munchen. Si Lewandowski kan pindah ke Barcelona. Betul. Nah, si Bayern Munchen untuk menentukan penggantinya si Lewandowski itu dia menggunakan mesin learning ini, Pak. Akhirnya dapatlah Sadio Mane. Oke. Nah, jadi dengan karakteristik yang dibutuhkan, dengan budget yang cukup disiapkan sama Bayern Munchen, akhirnya direkomendasilah Sadio Mane gitu. Itu kan sebenarnya lebih sulit lagi karena ada karakter permainan di situ Iya. yang dimasukkan kan, Iya. ada pelatih, ada Iya. teman tim ini. Iya, jadi itu salah satu kunci keberhasilan Bayern Munchen. Nah, sebenarnya yang paling pertama tuh kalau di sepak bola tuh yang pakai Arsenal, Pak. Arsenal tuh pakai tuh. Makanya sampai udah aneh-aneh aja kan zaman-zaman Arsene Wenger. Betul. Sakna lah, siapa Sakna? Itu kan Iya, hebat gitu betul, kan. Tiba-tiba Henry yang terbuang di Juventus. Iya. Akhirnya gila-gilaan di Arsenal gitu Iya, kan. iya. Arsenal sampai yang invisible menang gitu kan. Betul. Itu pakai itu si Arsene Wenger. Kalau di Itali yang baru pakai itu si AC Milan. AC Milan, betul. AC Milan kemarin kan AC Milan kan ya bapuknya minta ampun gitu kan. Iya. Akhirnya begitu masuk Maldini, Pioli dan lain-lain, Iya. ya kan jelas semua Pak pemain-pemain Milan itu. Betul. Si Kalulu masuk siapa Iya. kalau Salemaker, Ibra yang udah tua masuk Betul. situ kan, tapi kan Scudetto akhirnya gitu. Betul. Ya itu tadi kalau di Italia memang salah satu klub sepak bola yang sangat sayang gitu, itu adalah memang AC Milan. Iya. Iya, kemudian berikutnya ada klub-klub di Inggris. Oke lah, ini pembicaraan kita nih kalau nggak selesai nih panjang nih ceritanya kalau dibatasin. Indonesia juga udah mulai Pak. Indonesia Oke, ya? juga. Indonesia nerapin namanya di Kemenpora tuh Debon Pak ya. Debon, Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi nentuin ada lupa saya 8 atau 10 olahraga yang jadi prioritas. Nah, 10 misalnya 10 lah, saya lupa jumlah. 10 olahraga itu harus menerapkan data science, Pak. Machine learning tadi. Semuanya based on data semua 10 olahraga itu. Karena itu yang dicanangkan untuk mendapatkan medali di Olimpiade seperti itu. Oke. Ya itulah beberapa hal yang ini. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Berarti kalau di dosen atau di kita di peneliti itu ini
outputnya bisa jadi paper, Ya. bisa jadi sebenarnya bisa jadi produk peramalan juga kan sebenarnya Bisa, Pak. bisa kita lakukan. Oke, menarik sih bicara kita hari ini, bisa nggak selesai nih kalau nggak Iya. kita batasin, teman-teman. Jadi kita mulai ya itu tadi, kalau teman-teman sekali lagi teman-teman perhatikan benang merah yang kita bangun di Good Morning IT, basisnya selalu data. Jadi ada hal-hal yang sangat spesifik kita bicarakan itu pasti data, ataupun hal yang sangat spesifik kita bicarakan dengan santai itu pasti basisnya data. Nah, hari ini secara langsung nanti akan kita ngelihat apakah ramalannya Mas Rizky bahwa yang akan jadi juara itu adalah Inggris, karena ada faktor X, Jerman tidak bisa lolos di model peramalannya Mas Rizky. Jadi mungkin teman-teman nanti tinggal buktikan aja. Nanti kita kasih di bawahnya nomor Mas Rizky kalau menang. Kalau salah juga nanti kita kasih tahu nomor yang bisa dihubungin itu apa, agar semua kita tahu bahwa sekali lagi kita concern dengan data. Iya. Sekali lagi kita nggak bicara soal yang tanpa data. Nah, di Universitas Multidata Palembang ini prodinya yang dekat sama ini prodi apa yang biasa lakukan? Informatika. Informatika. Jadi teman-teman kalau di informatika ini dekat. Oh iya, Mas Rizky juga sama prodinya sama saya informatika. Jadi kayaknya biasa kita ngomong. Iya. Oke, baik teman-teman, karena penghujung waktunya sudah mendekati, saya Wijang Widiarso dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya.